Hai Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mencontohkan cara untuk merekam layar pada laptop atau komputer menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi PowerPoint, jadi ada fungsi untuk merekam layar. Kemudian yang kedua adalah menggunakan aplikasi yang gratis yang bernama Bandicam. Selain dua cara ini atau dua aplikasi ini, sebenarnya ada banyak aplikasi lain yang bisa digunakan untuk merekam layar. Tapi untuk kali ini kita akan khusus mempelajari dua cara yang tadi, yaitu menggunakan fungsi pada Microsoft Office PowerPoint dan juga aplikasi perekam layar yang bernama Bandicam. Dua cara ini akan digunakan untuk merekam layar pada laptop atau komputer yang nantinya digunakan untuk merekam presentasi yang ada di PowerPoint di saat kita mengajar. Jadi kita bisa menjelaskan, membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian di saat kita menjelaskan presentasi menggunakan PowerPoint ini, maka aktivitas kita di layar laptop atau komputer akan direkam dengan menggunakan aplikasi Bandicam dan juga fungsi pada Microsoft Office PowerPoint. Mohon disimak video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan cara yang pertama untuk merekam layar komputer menggunakan fungsi yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Nah, di Microsoft Office PowerPoint ini kita bisa menggunakan fungsi yang bernama Screen Recorder. Nah, versi dari Microsoft Office PowerPoint yang bisa digunakan atau bisa menggunakan fungsi ini adalah Microsoft Office PowerPoint versi 2013, kemudian Microsoft Office PowerPoint 2016 versi 2019, dan juga Microsoft Office PowerPoint 365. Nah, kalau di sini di account ini yang saya gunakan adalah Microsoft Office PowerPoint 365. Jadi kalau di Microsoft Office 365 itu ada Microsoft Office Word, Office Excel yang 365. Jadi kalau Microsoft Office PowerPoint itu ada sama-sama dengan Microsoft Office Word 2019. Jadi kalau Microsoft Office PowerPoint 2019 itu sama-sama dengan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel 2019. Ada juga versi yang sebelumnya yaitu Microsoft Office 2016. Jadi di situ ada Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016, kemudian Microsoft Office PowerPoint 2016. Jadi bisa digunakan beberapa versi itu. Jadi di sini klik diulangi dari pertama, ini Microsoft Office PowerPoint, ini versi 365, bisa juga yang versi yang saya jelaskan. Kemudian klik blank presentation, kemudian di tab ini tab file, tab home, kemudian ada tab insert. Di tab insert di bagian paling kanan itu ada screen recording. Nah, sebelum kita klik ini, terlebih dahulu harus disetting sound atau suara yang digunakan. Jadi di bagian kanan bawah itu klik kanan, kemudian pilih open sound setting. Kemudian di sini ini harus digunakan speaker Realtek. Jadi biasanya di sini cuma tampil satu, tapi karena saya menggunakan speaker dari headset Bluetooth ini, jadi muncul yang lain. Tapi kalau kita tidak menambahkan device yang lain ke laptop, diaktifkan di saat yang sama, maka hanya akan tampil satu seperti ini. Ada speaker Realtek, ada juga yang tipe lain tergantung laptop. Nah, kalau ini pilih yang ini, speaker. Kemudian di bawah ini pilih Microsoft Microphone Array Realtek. Di sini juga akan tampil satu, tapi kalau ini tampil tiga. Jadi biasanya cuma tampil satu.
Tapi karena ada ini, jadi ada headset yang Bluetooth, maka tampil yang lain. Jadi, tapi kalau tidak ada yang lain, nanti cuman tampil Microsoft Array Realtek High Definition Audio. Ini klik. Kalau sudah, ini ditutup. Kemudian kita siap untuk merekam layar. Jadi klik ini, screen recording. Jadi waktu diklik muncul seperti ini. Jadi audio ini harus diaktifkan. Kalau aktif begini berarti akan merekam audio. Kalau ini tidak aktif, ini aktif. Nah, kalau sudah, ini juga record pointer. Jadi harus direkam pergerakan pointer mouse. Ini klik, ini aktif. Kalau sudah, ini klik select area. Kemudian klik dari ujung kiri atas, klik, tekan, tahan sampai di kanan bawah. Setelah itu lepas. Nah, kalau sudah, klik record. Nah, setelah ini akan muncul countdown 3, 2, 1, hitung mundur. Sekarang kita sedang merecord layar. Setelah itu kita buka file presentasi yang akan kita jelaskan, atau bisa juga kita menjelaskan layar seperti ini. Ini ada star dan sebagainya, bisa juga. Atau kalau kita menggunakan file presentasi yang harus dijelaskan, misalnya pelajaran matematika, fisika, kimia, yang file presentasi PowerPoint-nya sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi dibuat terlebih dahulu, misalnya ini contoh. Nah, sudah dibuat terlebih dahulu begini, lengkap dengan materi, transisi slide, animasi, dan sebagainya. Setelah siap, kita sudah dalam posisi merekam. Kemudian, jadi kalau kita bawa kursor mouse ke atas, ini muncul sudah 55 detik sekitar begitu. Kalau sudah, kita mulai merekam materi. Nanti ini dipotong di akhir video. Ini klik. Nah, misalnya saya sedang menjelaskan. Cuman kelemahan dari cara ini adalah tidak ada wajah kita yang tampil, atau video wajah kita yang sementara memberi materi itu tidak bisa ditampilkan. Nanti ada di cara yang kedua menggunakan Bandicam. Kalau cara ini cuman materi yang kita jelaskan sama suara yang kita gunakan untuk menjelaskan. Tapi video kita yang sementara menjelaskan itu tidak bisa. Jadi cuman suara. Jadi klik. Nah, klik. Jadi kita menjelaskan seperti biasa. Bisa juga menggunakan klik-klik seperti ini. Nah, setelah selesai, sudah, nah, misalnya sudah selesai, maka ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya sudah selesai, saya tekan escape dulu. Nah, ini ditutup karena setelah itu ini minimize. Nah, kita sudah menyelesaikan proses merekam layar. Sekarang video ini akan di stop. Ini di stop. Nah, setelah di stop akan tampil seperti ini. Jadi ini video yang kita rekam tadi menggunakan fungsi screen recorder atau screen recording. Kalau ini sudah selesai tampil begini, kita bisa cek rekaman. Ini. Nah, ini tidak muncul, tidak tampil suara karena menggunakan headset ini, tapi ada suaranya kalau headset ini tidak digunakan. Nah, kalau sudah, ini klik kanan untuk menyimpan, klik kanan, baru pilih save media as. Jadi simpan media sebagai apa? Jadi ini disimpan sebagai media file atau file media. Misalnya saya simpan atau hasil presentasi atau hasil rekam layar. Ini ada di D test record, bisa di mana-mana tempat sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian ini di save, terus ditunggu.
kemudian nanti dibuka di test record. Ini materi yang sudah hasil rekam layar, jadi besarnya 92 MB. Nah, kalau sudah, ini akan dipotong. Oke, tes. Oke, ini akan dipotong. Mungkin suaranya tidak tampil, tapi kalau direkam itu tampil. Kalau ini menggunakan headset. Nah, ini kita akan mulai dari sini. Nah, dari sini. Jadi sebelum ini. Oke, ini di sekitar menit pertama. Ini edit dulu, kemudian pilih trim. Fungsi yang ada di bawaan Windows 10. Ini ditarik sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, sampai di sini. Oke, kemudian yang terakhir ini sampai di sini. Kalau sudah, ini save as, ini simpan kembali, misalnya hasil rekam layar trim, atau bisa disimpan nama lain, bisa dirubah. Kemudian pilih save. Nanti tunggu proses ini sampai selesai. Suaranya tidak tampil karena laptop ini merekam suara yang ada di headset, tapi suaranya ada di saat kalau tidak menggunakan headset ini, mengikuti proses yang sama seperti tadi. Nah, sekarang sudah selesai. Ini ditutup, ini juga ditutup, dan hasilnya ada di hasil rekam trim. Ini adalah hasil materi yang berhasil kita buat. Jadi langsung videonya di PowerPoint seperti ini. Nah, jadi kira-kira itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara untuk merekam layar menggunakan fungsi atau fitur yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Jadi yang menggunakan insert, kemudian screen recording. Nah, itu cara yang pertama. Setelah ini akan dijelaskan cara yang kedua menggunakan aplikasi Bandicam. Terima kasih. Semoga bisa tetap menyimak materi ini sampai selesai. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara untuk merekam presentasi menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan aplikasi lain untuk merekam PowerPoint yang sedang kita jelaskan ini, yaitu aplikasi perekam layar Bandicam. Sebenarnya ada banyak selain Bandicam. Tapi pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Bandicam sebagai perekam layar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini contoh PowerPoint yang dijelaskan dengan menggunakan aplikasi perekam layar. Jadi pada saat ini kita akan menggunakan Bandicam. Sedangkan yang Bapak Ibu lihat ini adalah PowerPoint. Jadi file PowerPoint presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian nanti ada webcam seperti ini, posisinya nanti bisa dipindah, bisa di sudut kanan atas, kiri atas, atau kiri bawah, atau juga seperti ini kanan bawah. Nah, jadi nanti kita akan buat video pembelajaran atau materi pembelajaran seperti ini. Jadi misalnya sudah ada presentasi mata pelajaran, misalnya kimia atau matematika atau fisika
bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi dibuat dalam bentuk presentasi, kemudian nanti dijelaskan ke siswa lewat aplikasi perekam layar seperti ini. Jadi nantinya hasilnya akan seperti ini. Jadi ada penjelasan PowerPoint, ada webcam, video kita yang sementara mengajar, kemudian ada animasi-animasi lain yang bisa kita tambahkan sebelumnya di PowerPoint. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi intinya kita akan buat seperti ini. Oke, lanjut, selesai sampai di sini dulu. Nah, itu contoh hasilnya nanti. Sekarang cara membuatnya, pertama connect dulu ke internet. Ini bisa lewat tethering di handphone atau bisa juga wifi hotspot. Setelah connect internet, kita akan buka web browser, kemudian kita akan cari Bandicam. Jadi ini dari awal, misalnya Bandicam belum pernah diinstal, ini cara install Bandicam. Jadi yang pertama adalah cari Bandicam di search engine Google. Setelah itu ini ada alamatnya Bandicam, ini diklik, kemudian muncul seperti ini, terus download Bandicam. Nah, yang kita gunakan adalah Bandicam yang versi gratis atau free. Ada juga yang berbayar. Perbedaannya ada di sini. Ini dijelaskan di situs Bandicam. Kalau yang unregistered atau yang free, itu yang gratis itu punya batas merekam. Jadi ini ada 10 menit recording, 10 minutes per recording. Jadi cuma ada 10 menit yang bisa direcord. Kalau misalnya kita punya video materi pembelajaran 20 menit, nanti dibagi-bagi 10 menit. Jadi kan bisa diakali dengan cara begitu. Kalau Bapak Ibu ingin tidak ada batasan waktu, ya mau tidak mau harus beli ini. Jadi ini, tapi kita coba dulu yang gratis, nanti dibagi-bagi. Tapi saat ini kita akan ambil contoh tidak sampai 10 menit, jadi mungkin beberapa menit saja. Kalaupun sampai 10 menit, nanti kita bagi dua, jadi 10 menit, ya, tinggal diakali. Nah, ini kalau unregister, jadi kekurangannya ini ada batasan. Tapi walaupun punya batasan seperti ini, kita tetap bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan perekam layar ini. Kita download dulu Bandicam. Ini downloading, please wait. Nah, nanti di sudut kiri bawah ini ada sebentar di download. Nah, kalau sudah, ini diklik kanan, kemudian pilih show in folder. Nah, kemudian nanti di download. Nah, tadi sudah sempat download, kita coba saja. Misalnya ini kita belum pernah download, jadi klik, ini ditutup, kemudian OK. Nanti ada klik next to continue, ini pilih next. Kemudian ada agreement, pilih I agree, kemudian next. Jadi tidak sulit, install. Tunggu proses instalasi ini sampai selesai. Nah, selain Bandicam, sebenarnya kita juga punya banyak aplikasi perekam layar. Itu ada OBS, ada Movavi, dan banyak lagi. Ini cuma salah satunya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi perekam layar yang lain, screen recorder, itu bisa. Tapi untuk kali ini kita coba dulu menggunakan Bandicam yang versi gratis. Kemudian ini ada centang run Bandicam, ini finish, ini ditutup dulu bagian ini.
browser. Oke, tutup dulu. Sekarang di sini ada Bandicam yang sudah berhasil diinstal. Terus ada keterangan di sana di bagian kiri atas Bandicam unregistered. Berarti ini yang versi gratisnya, free. Setelah itu, sebelum kita merekam, kita siapkan dulu file presentasi seperti ini. Nah, ini sudah dibuat dulu. Jadi misalnya ini tentang pelajaran matematika atau fisika atau kimia. Jadi dibuat dulu presentasinya seperti ini. Kalau sudah lengkap, dibuat animasi dan lain sebagainya, transisi slide sudah siap, ini akan kita jelaskan nanti. Sekarang kita buat setting dulu untuk perekam layar. Nah, di perekam layar ini ada beberapa hal yang harus diatur dulu atau disetting. Yang pertama adalah di bagian video ini. Kemudian yang centang yang ada di sini tidak perlu diubah. Kalaupun belum sama, nanti dibuat sama. Jadi ada ini dicentang show mouse cursor ini. Kemudian add mouse click effect, ini dicentang. Kalau belum dicentang, dicentang. Kemudian add webcam overlay, ini dicentang. Kemudian setelah ini dicentang, jadi ada yang di atas 3, 4, 5. Jadi record atau stop hotkey. Kemudian show mouse cursor, add mouse click effect dengan add webcam overlay. Kemudian pilih di bagian setting, jadi video setting. Kemudian di bagian ini, kan tadi yang ini. Kemudian kalau setelah yang dicentang, klik setting. Nah, di bagian ini yang perlu diubah atau disetting hanya sound, webcam, sama cuma dua ini. Pertama sound, jadi kita akan menggunakan sound atau suara di laptop yang kita gunakan untuk merekam layar. Kalau Bapak Ibu bingung ini yang mana yang akan digunakan, caranya adalah klik di sudut bawah, kanan bawah. Di sini ada gambar speaker sound. Kalau tidak tampil, nanti klik di sini. Nanti ada di sekitar sini, nanti dilihat. Kalau di sini kebetulan tampil. Jadi diklik kanan atau cuma diklik satu kali. Nanti muncul kalau di sini headset key. Saya menggunakan headset yang ini. Tapi kalau untuk suara layar ini nanti bisa diubah. Jadi kalau suara yang komputer itu nanti diklik kanan. Sebenarnya bisa satu kali ini, cuman karena saya menggunakan headset ini, maka suaranya dari sini. Jadi kita tidak akan gunakan ini. Lebih jelasnya diklik kanan, kemudian open sound setting. Nah, biasanya itu seperti ini, cuman ada satu, ini kan ada 3. Tapi kalau kita tidak menambahkan device lain untuk sound, maka cuman ada satu. Biasanya itu speaker nanti jenisnya apa. Kalau di sini yang tampil Realtek High Definition Audio, bisa juga yang lain, tapi biasanya yang tampil cuman satu. Kalau ini ada 3, jadi cuma satu. Setelah itu yang nama yang tampil di situ itu yang kita gunakan untuk setting di video. Kemudian setting. Nah, di setting sini speaker itu pakai yang sama. Ini speaker Realtek High Definition. Ini biasanya cuma satu yang tampil. Ini ada beberapa. Kemudian mikrofon. Ini untuk merekam suara kita masuk ke laptop. Jadi yang input ke laptop, jadi sama. Ini microphone array Realtek, biasanya cuma satu. Nanti di sini ada pilihan disable ini. Jadi kalau dia disable seperti ini, maka diubah jadi speaker Realtek yang pilihan cuma tampil satu itu. Jadi yang ini beda. Jadi jangan diikut ini. Pilih yang Realtek, biasanya cuma satu muncul, itu yang dipilih. Nah, ini 100%. Setelah itu ini untuk sound. Jadi ini dicentang record sound. Ini jangan, yang kedua ini jangan. Karena kita ingin menyatukan video dengan suara, tidak dipisah. Kemudian yang di bawah ini disable.
Kemudian yang kedua, pada tab webcam, ini pilih tentang add webcam overlay to video. Kemudian yang di atas ini diklik ini, terus bukan yang kedua, yang di atas pertama ini nama radio button yang bulat ini, klik. Kemudian webcam itu diambil dari mana, pilih yang cuman muncul easy camera, atau biasanya di sini cuma satu. Ini ada dua karena saya menggunakan handphone ini sebagai sumber video yang lain, jadi di sini cuma ada satu, yang webcam laptop cuma ini. Terus setelah itu pilih advance ini. Nah, ini untuk mengatur posisi video webcam, apakah di kiri atas, ataukah di kanan atas, atau di kiri bawah, atau kanan bawah. Nah, ini misalnya dipilih di kiri atas. Kalau ukurannya terlalu besar, di overlay size ini diperkecil nanti. Nah, kalau ini lebih besar, ini diperkecil kayak seperti ini, jadi overlay size. Maaf kalau bahasa Inggrisnya. Overlay size ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan kenyamanan kita, misalnya seperti ini. Kalau sudah, ini oke. Sekarang semua setting sudah selesai, ini oke. Sudah tidak ada yang perlu disetting lagi. Setelah itu kita akan mulai merekam ini, rek. Tapi disiapkan dulu yang ini, atau kita rekam dulu. Oke, kita rekam, rek. Nanti muncul 3, 2, 1. Sekarang sudah posisi merekam. Nanti ini kita minimize. Ini, yang ini minimize. Kalau ingin ditampilkan kembali, klik di sudut kanan bawah, show hidden icon. Nah, nanti ada salah satunya di situ, Bandicam. Ini diklik double. Jadi itu sementara kita minimize dulu. Nah, sekarang sudah tampil di sebelah kiri atas ada webcam ini. Kalau ditutup dengan tangan ini. Nah, ini webcam yang ada di laptop. Sekarang lanjut, buka file presentasi, terserah mau pelajaran apa. Setelah ini tampil seperti ini. Oh, ini agak susah. Bisa tekan tombol F5 untuk mulai presentasi dari awal seperti ini. Kalau sudah siap, kita akan presentasi misalnya seperti ini. Ini tentang internet positif misalnya kita. Kemudian kita mulai menjelaskan materinya seperti ini, kemudian lanjut lagi. Nah, ini agak terhalang, nanti disesuaikan dengan presentasi. Jadi bisa, ini kan di kiri, bisa di bagian bawah, bisa di kanan atas, bisa di kanan bawah. Ini cuma contoh. Nah, di presentasi PowerPoint itu di bagian bawah itu ada mirip bentuk pensil atau pena. Ini diklik, ada laser pointer. Ini berfungsi sebagai laser pointer, mirip dengan laser pointer. Jadi kalau kita ke slide berikutnya muncul seperti ini, kita bisa menandai seperti ini agar siswa bisa melihat di mana yang sementara dibaca. Atau bisa juga laser pointer itu diganti dengan pen. Nah, pen ini bisa digunakan untuk mencoret seperti ini, atau misalnya ini ditandai, nah, seperti ini. Atau bisa juga yang highlighter, jadi untuk mirip dengan stabilo. Kalau mau hapus, ini bisa pakai eraser ini. Maaf. Nah, jadi bisa digunakan eraser. Ini hanya fungsi yang ada di PowerPoint, sekedar tambahan kalau misalnya belum pernah lihat yang ini. Nah, terus kalau untuk menghilangkan ini kan yang dipilih laser pointer, klik kembali di laser pointer, nanti hilang. Jadi ini bisa untuk ke next slide.
Nah, misalnya seperti ini. Setelah kita selesai menjelaskan, sekarang misalnya ini sudah selesai, ini ditutup, ini di minimize, kemudian buka kembali Bandicam. Ini klik double. Sekarang sudah ada 4 menit. Kalau sudah, misalnya ini sudah, kita stop. Nah, sekarang sudah di stop. Oh, ketinggalan. Yang tadi harus ada di setting lagi di bagian general. General itu tempat untuk menyimpan semua file video. Jadi kalau di sini itu di data, terus test record. Jadi kalau mau rubah atau mau setting dari awal, jadi sebenarnya di setting di awal sebelum video ini direkam. Jadi klik di bagian ini, ada garis 3, titik 3, kemudian cari misalnya di data, kemudian test record. Jadi foldernya bisa sembarang sesuai masing-masing. Select folder. Nah, ini di awal, tadi lupa dijelaskan. Maaf Bapak Ibu Guru, ada yang ketinggalan tadi. Ini ada satu lagi yang ketinggalan di Bandicam itu. Di bagian ini jadi setting awal, kan tadi ada berapa setting awal. Yang di bagian ini, kalau sebelum mulai rekam record itu pilih yang pilihan ketiga di bawah, full screen ini. Jadi biasanya ada di atas ini, biasanya pilihannya adalah seperti ini. Jadi klik yang pilihan ketiga, full screen display one. Pokoknya pilih yang ketiga, full screen. Kemudian pilih rekam dan juga yang setting yang lain di sini. Jadi ini yang ketinggalan tadi. Setelah itu, misalnya sudah direkam, kita lihat hasilnya sesuai di sini, test record. Test record. Ini test record. Nah, ini yang kita rekam tadi. Misalnya di tes putar. Nah, ini. Nah, ini sudah mulai. Jadi oke, ini hasilnya. Ini dibuka dengan klik kanan open with movie and TV. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10, Windows 10 itu ada movie and TV. Jadi dibuka dengan aplikasi bawaan dari Windows 10. Nah, ini diklik. Jadi di aplikasi ini, saya jelaskan sedikit, ada fitur atau fungsi untuk mengedit video. Jadi kalau tadi orang ingin menghilangkan bagian yang awal ini yang tidak mau dipakai. Sekarang di bagian sini edit. Ini edit. Bandicam ditutup dulu, ini sudah selesai. Jadi di bagian ini pilih edit, kemudian pilih trim. Ini memotong atau memangkas bagian tertentu di video yang tidak diinginkan. Ini klik dari awal. Ini. Nah, ini tidak dipakai. Nanti mulai dari sini. Kemudian dari sini juga. Nah, jadi seperti ini diambil dari sudut kanan, ini belum. Nah, nanti di sini. Oops. Nah, sekitar sini. Kemudian di akhir juga ini tidak akan dipakai. Nah, ini tidak. Nah, sampai di sini. Jadi kita hanya mengambil bagian yang sementara presentasi. Setelah itu baru kita save as, disimpan kembali. Misalnya, nah ini di folder ditaruh di mana saja, misalnya di satu folder yang tadi, tes hasil rekam yang terbaru. Jadi namanya terserah.
kemudian save. Tunggu proses untuk menyimpan file yang kita edit kembali. Jadi yang diambil adalah bagian awal sebelum presentasi dimulai dan bagian akhir di saat mau selesai presentasi. Jadi yang nanti direkam atau yang hasilnya cuman di saat kita menjelaskan materi presentasi. Jadi di materi presentasi itu sudah ada presentasi dengan semua materi kita dengan video webcam kita sebagai pemberi materi, lengkap dengan suara. Jadi sudah ada video, ada materi, ada suara. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini, tutup. Mau lihat hasilnya di tempat yang tadi. Nah, ini tes hasil rekam yang terbaru. Nah, seperti ini. Nah, sampai akhir pun ini sudah hilang. Nah, jadi inilah hasil dari rekaman kita. Filenya berukuran 17 MB, tidak terlalu besar. Kemudian kalau mau di share ke YouTube, ini tinggal buka YouTube, kemudian di upload ke YouTube, atau bisa diupload lewat handphone supaya nggak ribet. Jadi kira-kira demikian untuk cara upload. Itu sudah ada di file video-video sebelumnya di channel ini yang sudah saya jelaskan, nanti bisa dilihat di situ. Jadi ini cara untuk membuat presentasi lengkap dengan file presentasi yang dijelaskan, PowerPoint, lengkap dengan suara, lengkap dengan kita sebagai pemberi materi, video kita sebagai pemberi materi. Jadi menggunakan aplikasi perekam layar Bandicam yang versi gratis. Jadi demikian, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih.